Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Rasio Gini, SDGs, dan Realitas Kesenjangan Ekonomi Nasional. Yang pertama adalah latar belakang. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan utama pembangunan Indonesia. Rasio Gini tahun 2024 berada di angka 0,381 yang menunjukkan distribusi pendapatan belum merata. Ketimpangan muncul karena perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Dampak pandemi juga memperbesar jurang kesejahteraan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dan menjadi alat penting dalam analisis kebijakan. Kajian statistik membantu mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan serta mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pengurangan ketimpangan. Karena itu, analisis mengenai kemiskinan dan distribusi pendapatan sangat relevan untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Nah, pertanyaan dasarnya adalah yang pertama, mengapa SDGs penting bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat global maupun nasional? Kemudian, menurut Anda, isu SDGs apa yang paling mendesak untuk segera ditangani saat ini? Lalu, bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung tercapainya target-target SDGs? Kemudian, apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam mewujudkan SDGs? Lalu, mengapa SDGs relevan untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan generasi muda? Nah, tujuan penulisan saya di sini adalah yang pertama, menguraikan pentingnya Sustainable Development Goals atau SDGs dalam konteks pembangunan berkelanjutan, baik pada tingkat global maupun nasional. Yang kedua, mengidentifikasi isu SDGs yang paling mendesak untuk segera ditangani sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini. Yang ketiga, menjelaskan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mendukung pencapaian target-target SDGs. Yang keempat, menganalisis tantangan utama yang dihadapi masyarakat dalam mewujudkan agenda SDGs secara menyeluruh, menegaskan relevansi SDGs bagi kehidupan sehari-hari, serta kontribusinya terhadap masa depan generasi muda. Lalu pembahasan yang pertama, tren dan dinamika rasio di Gini. Ketimpangan pendapatan di Indonesia berfluktuasi dalam 2 dekade terakhir. Rasio Gini sempat mencapai puncak 0,413 pada 2011, turun menjadi 0,380 pada 2019, berkat program perlindungan sosial. Lalu kemudian naik saat pandemi karena kelompok miskin lebih berdampak pada 2023 sampai 2024. Stagnan di kisaran 0,379 sampai 0,381, menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum merata dan pemerataan kesempatan masih lemah. Yang kedua, faktor penyebab ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan muncul akibat akses pendidikan yang timpang, perbedaan produktivitas antar wilayah, serta keterbatasan akses modal bagi kelompok miskin. Daerah industri memiliki pendapatan lebih tinggi dibanding daerah agraris. Urbanisasi, mahalnya biaya hidup, dan lemahnya mobilitas sosial memperdalam jurang kesejahteraan. Bantuan sosial membantu menurunkan kemiskinan ekstrim, tetapi tidak mengatasi akar struktural ketimpangan. Yang ketiga, efektivitas kebijakan pemerintah. Program seperti BLT, PKH, dan BPNT efektif sebagai solusi jangka pendek, tapi kurang mampu menurunkan ketimpangan secara signifikan. Pembangunan masih terpusat di wilayah tertentu, sehingga ketimpangan antar wilayah tetap tertinggi. Inklusi keuangan dan program pemberdayaan, sehingga ketimpangan antar wilayah tetap tinggi. Inklusi keuangan dan program pemberdayaan UMKM memiliki potensi besar, tetapi keberhasilannya tergantung pada peningkatan kapasitas SDM dan akses yang lebih merata terhadap pendidikan, pelatihan, serta modal. Nah, kesimpulannya adalah ketimpangan ekonomi di Indonesia bersifat struktural dan dipengaruhi akses pendidikan, pekerjaan, modal, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Stagnasi rasio Gini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum merata, bahkan pandemi memperlebar jurang kesejahteraan. Program bantuan pemerintah membantu mengurangi kemiskinan ekstrim, tetapi belum cukup menurunkan ketimpangan jangka panjang.
Pengurangan ketimpangan membutuhkan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, perluasan kerja produktif, dan kebijakan inklusif berbasis data. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.